Oke, selamat sore teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir pada diskusi kita pada sore hari ini. Diskusi kita pada sore hari ini berjudul dengan topik kemunduran demokrasi dan kebangkitan kelompok vigilante oleh Mas Abdil Mughis Mudofir, PhD. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya di sini bertindak sebagai moderator yang akan memimpin diskusi pada sore hari ini. Nama saya adalah Alzudan Fazadinan. Saya adalah seorang mahasiswa ilmu politik dari Universitas Airlangga. Sebelum masuk ke dalam topik diskusi, saya ingin menyampaikan dengan tata tertib diskusi pada sore hari ini. Yang pertama adalah penyampaian materi oleh pemateri selama 45 menit, dan yang kedua selama pembicara menyampaikan materinya, peserta diharapkan untuk mematikan mic, dan yang ketiga, sesi tanya jawab akan dibuka setelah pembicara menyampaikan materinya. Dan pertanyaan dapat dilakukan dengan menuliskan melalui chat atau melakukan raise hand dan menyampaikan secara langsung. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan riwayat dari pemateri kita pada sore hari ini. Beliau adalah Mas Abdil Mughis Mudofir. Beliau adalah seorang dosen sosiologi, program studi sosiologi dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Latar belakang pendidikan adalah S1 Hukum dari Universitas Brawijaya Malang, S2 berasal dari Sosiologi Universitas Indonesia, dan S3 berasal dari Ilmu Politik Asia Institute di University of Melbourne, Australia. Beliau memiliki konsentrasi studi dalam gerakan sosial, sosiologi pembangunan, dan hak asasi manusia. Sebelum kita memulai, izinkan saya ingin menyampaikan sedikit pengantar dari diskusi kita pada sore hari ini. Topik kita adalah tentang kebangkitan kelompok vigilante, dan vigilante di sini bisa diartikan sebagai seseorang atau sekelompok yang menghukum orang lain dengan caranya sendiri dengan mengatasnamakan nilai dan moral yang dianut. Asal-usul istilah ini dari bahasa Latin yaitu vigiles urbani, yang semula digunakan untuk menggunakan kata penjaga malam yang bertugas untuk memadamkan kebakaran dan menjaga keamanan pada zaman Romawi kuno. Di masa sekarang, vigilante bisa dilakukan dan ditujukan kepada siapa saja, tidak peduli dengan latar belakang individu, kelompok, atau pengguna sosial. Hal ini terjadi karena kelompok-kelompok vigilante ini dia dapat menggunakan kekerasan secara sah, dan mereka seringkali menggunakan kekuatan otot mereka untuk menegakkan peraturan atau nilai-nilai moral serta memberikan perlindungan pribadi yang dapat ditukarkan dengan keuntungan politik dan ekonomi. Untuk membuka diskusi ini, saya ada pertanyaan awal yang bisa jadi jadi yang bisa kita diskusikan pada sore ini. Yang pertama adalah siapa yang melakukan vigilante, kepada siapa, dengan tujuan apa, dan apakah tindakan oleh kelompok vigilante ini terorganisir atau tidak. Dan yang terakhir adalah apakah ada kelompok vigilante yang didukung oleh negara. Tidak perlu berlama lagi, sekarang saya mempersilahkan kepada Mas Abdil Mughis Mudofir untuk menyampaikan materinya. Dipersilahkan, Mas. Oke, terima kasih Mas Faza. Mohon maaf ya, agak terlambat, agak molor jadi 10 menit ya. Terima kasih juga untuk Mas Yusuf ya, panitia yang menyelenggarakan diskusi ini, teman-teman dari komunitas mana itu, komunitas Madat, Cinta Buku, dan satu lagi apa ya, saya lupa, ada 3 ya. Terima kasih atas undangannya. Satu lagi. Ya, ini disebut tadi sebagai bulan demokrasi, jadi saya akan kaitkan penjelasan, dan judulnya juga dikaitkan dengan demokrasi. Saya kira penjelasan atau diskusi kita soal kelompok vigilantism, itu akan kita kaitkan dengan diskusi mengenai demokrasi, negara demokrasi, dan ya tentu saja kaitannya dengan rule of law atau penegakan hukum atau supremasi hukum ya, karena topik tentang vigilantism ya terkait erat juga dengan soal legalism, illegalism, dan seterusnya gitu, illegality ya maksud saya.
Nah, mungkin saya akan berangkat dari judul kegiatan diskusi ini ya, yang dibuat oleh teman-teman, dan juga kemudian akan merespon pertanyaan dari moderator, Mas Faza. Judulnya adalah kemunduran demokrasi ya, kemunduran demokrasi dan kebangkitan vigilante. Nah, ntar saya lihat lagi, saya kok lupa. Kemunduran demokrasi dan kebangkitan kelompok vigilante. Ini sebenarnya judul yang sudah sekaligus memberikan konklusi gitu ya, bahwa ada satu kemunduran demokrasi di sisi lain, dan di satu sisi, sementara di sisi lain ada kebangkitan kelompok vigilante. Saya sebenarnya mengambil posisi yang agak sedikit berbeda dari konklusi judul itu, meskipun mungkin judul seperti itu dimaksudkan untuk juga menarik perhatian publik agar ikut juga dalam diskusi kita gitu ya. Tapi posisi saya agak berbeda dengan itu. Menurut saya tidak ada kemunduran demokrasi di Indonesia, itu satu. Yang kedua, juga tidak ada kebangkitan kelompok vigilante. Nah, bagaimana saya mengambil posisi itu? Bagaimana penjelasannya? Kenapa saya mengambil posisi semacam itu? Yang pertama, soal demokrasi. Kesimpulan yang menyatakan bahwa ada kemunduran demokrasi itu sebenarnya agak problematik menurut saya. Ya. Menurut saya sebenarnya tidak ada yang namanya kemunduran demokrasi. Akan tetapi yang terjadi adalah demokrasi dari dulu memang sudah mundur. Gitu. Di Indonesia, demokrasi di Indonesia dari dulu tidak, sejak 98 itu tidak pernah mengalami apa yang dibayangkan oleh orang-orang yang menyatakan adanya kemunduran demokrasi sebagai sudah terkonsolidasi. Jadi demokrasi di Indonesia menurut saya tidak pernah seperti yang dibayangkan orang-orang sebagai demokrasi yang sudah terkonsolidasi. Menyatakan ada kemunduran demokrasi itu kan sebenarnya mengandaikan bahwa sebelumnya demokrasinya sudah maju atau sudah berada pada posisi tertentu yang seringkali beberapa pengamat menilai, bahkan menilai demokrasi Indonesia sudah cukup sehat, gitu, cukup terkonsolidasi. Kemudian mengalami masa stagnasi di era SBY tahun 2000, sejak tahun 2010 sampai tahun 2014 itu mengalami stagnasi, kemudian mengalami kemunduran tahun 2014. Nah, istilah kemunduran demokrasi itu mengandaikan ada semacam perkembangan atau pertumbuhan demokrasi yang terjadi seolah secara linear gitu ya. Ya, dan itu pandangan yang bertolak dari asumsi teori modernitas yang mengandaikan bahwa perubahan-perubahan sosial terjadi secara linear. Perubahan sosial terjadi secara melalui tahapan-tahapan yang senantiasa mengikuti satu jalur yang seolah sudah ditetapkan sejak awal gitu, dan semua akan mengikuti jalur itu. Asumsi semacam itu tentu problematik karena itu tentu berangkat dari satu berangkat dari satu pengalaman historis, mungkin berangkat dari satu pengalaman historis masyarakat tertentu gitu ya, yang kemudian berupaya untuk direplikasi untuk membaca situasi di dalam konteks sosial, politik, ekonomi yang berbeda seperti di Indonesia gitu. Teori modernisasi kan begitu ya. Jadi membaca perkembangan sosial, perubahan sosial terjadi secara linear dan mengikuti tahap-tahap yang sudah didefinisikan sejak awal gitu. Kalau dalam konteks misalnya positivismenya Comte akan ada masyarakat ya feodal ya, kemudian positivisme dan seterusnya gitu kan. Kalau dalam konteks demokrasi ya ada transisi demokrasi, ada konsolidasi, kemudian ada kematangan demokrasi, kurang lebih begitulah. Nah, ini problematik dengan menyebut Indonesia mengalami kemunduran demokrasi karena asumsi teoritisnya ya berangkat dari pengandaian asumsi modernitas yang memahami perubahan sosial secara linear itu gitu. Karena pada kenyataannya sebenarnya dalam pandangan saya dan banyak teoritisi yang
umumnya menggunakan pendekatan ekonomi politik yang Marxian, itu mengkritik pendekatan teori modernisasi yang dianggap sebagai bagian dari yang merepresentasikan teori yang apa ya, satu eurosentris, yang kedua cenderung orientalis gitu. Karena melihat perkembangan sosial di Indonesia dari kacamata Barat, gitu ya, dan berupaya generate perubahan-perubahan sosial di Indonesia seperti apa yang terjadi di Barat, ya, terutama dalam konteks ya perubahan sosial dan demokratisasi juga begitu. Jadi, nah dalam konteks itu, ketika menyebut ada kemunduran demokrasi di Indonesia, itu yang menjadi problematik menurut saya. Dan problematiknya adalah satu tadi soal linearitas progres tadi ya, perubahan sosial. Yang kedua adalah mengandaikan bahwa demokrasi di Indonesia seolah sudah mencapai tahap yang sudah baik gitu. Anda bisa lihat dari beberapa kajian tentang demokratisasi di Indonesia, kalau Anda baca karya-karya beberapa Indonesianis, banyak ya, Anda bisa lihat ya, terutama yang mungkin di sini studi ilmu politik, tahun 2006, 2007 sampai 2009, 2010 itu banyak sekali pujian-pujian pada bagaimana demokrasi terjadi, pembangunan demokratisasi di Indonesia. Saya puji Indonesia adalah salah satu contoh keberhasilan negara yang bisa lepas dari rezim otoritarian yang selamat gitu. Sementara negara-negara yang lain pasca otoriter kebanyakan ya kacau, chaos gitu ya, mengalami kekacauan secara sosial dan politik gitu. Di Indonesia selamat gitu. Dan bahkan demokrasinya dinyatakan sebagai demokrasi yang sehat dan bisa mencapai tahap yang terkonsolidasi. Terkonsolidasi dalam arti apa? Ada pemilu yang kompetitif, kemudian ada masyarakat sipil yang kuat, yang bisa mengontrol eksekutif dan kekuasaan legislatif dan seterusnya, kurang lebih begitu. Padahal sebenarnya menurut saya nggak ada yang didefinisikan itu semua gitu. Bukti paling nyata adalah satu, tidak ada yang namanya supremasi hukum di Indonesia. Kita tahu problem misalnya yang paling sederhana saja soal korupsi sejak lama, bahkan sampai sekarang, bahkan mungkin sebelum eranya Jokowi lah yang dianggap sebagai mengalami kemunduran demokrasi, persoalan korupsi masih sangat menjadi persoalan yang sangat akut, endemik, yang problem yang sistemik gitu ya, yang tidak bisa diselesaikan bahkan oleh institusi penegak hukum baru semacam KPK yang sangat kuat gitu ya, punya kewenangan yang sangat besar dalam memberantas korupsi. Tapi persoalan korupsi masih sangat meluas gitu. Politik uang juga digunakan secara masif oleh politisi dan pengusaha dalam kontestasi politik di tingkat nasional maupun lokal gitu. Artinya tidak ada supremasi hukum yang bisa menyasar, tidak ada penegakan hukum yang bisa mengatasi persoalan korupsi yang endemik itu. Itu satu. Yang kedua, penegakan hukum seringkali juga tidak bisa kita bilang cukup adil gitu. Anda sering mendengar terhadap elit yang punya kekuasaan politik maupun uang, mereka dapat hukuman yang seringkali jauh lebih ringan daripada misalnya masyarakat dari kelas bawah yang melakukan misalnya kejahatan gitu. Kejahatan ringan sekalipun dapat hukuman yang lebih berat daripada politisi atau pengusaha yang melakukan kejahatan yang berat gitu. Dan banyak juga tersangka korupsi atau orang-orang yang sebenarnya terkait dengan kejahatan kemanusiaan di masa lalu, pelanggaran HAM di masa lalu juga tidak seolah mereka mendapatkan impunitas gitu. Nah, itu menunjukkan persoalan terkait dengan supremasi hukum yang juga sebenarnya menjadi indikator penting sejauh apa demokrasi bisa dikatakan sehat. Dan yang lebih penting lagi adalah terkait dengan topik kita, persoalan yang terkait dengan kekerasan yang dijalankan oleh aktor-aktor sipil, aktor-aktor non-negara, aktor swasta yang Anda sebut sebagai kelompok vigilante, itu tidak berakhir, tidak menyusut, tidak berkurang. Kelompok vigilante
terutama setelah 98 itu semakin banyak bermunculan di berbagai tempat, gitu ya. Dengan menggunakan beragam identitas yang mereka mobilisasi, gitu. Mulai dari identitas keagamaan, identitas Islam, identitas adat, ya, identitas nasional dan seterusnya, seperti Pemuda Pancasila, ada Pemuda Pancamarga, kemudian FKPPI, kemudian ada ini contoh-contoh yang disebut sebagai kelompok vigilante ya. Bisa juga disebut sebagai kelompok preman lah, sama saja. Kemudian yang memobilisasi identitas agama atau Islam terutama banyak sekali, seperti mulai dari FPI, kemudian di berbagai daerah itu juga ada namanya sendiri ya, masing-masing ada apa saya lupa, ada terutama di Solo dan di Jawa Barat itu banyak sekali kelompok-kelompok yang lebih lokal gitu ya. Kalau di Solo tempat riset saya ada yang namanya Luwis, Laskar Umat Islam Surakarta, kemudian ada apa ya, banyak sekali sampai saya lupa namanya satu persatu, termasuk ada Gibas kalau misalnya di daerah Jabodetabek, kemudian ada termasuk Laskar JAT ya, JAD, lalu di Jawa Timur juga ya Banser juga bagian dari kelompok vigilante sebenarnya. Ketika termasuk Kokam Muhammadiyah bagian dari kelompok vigilante yang melakukan penegakan hukum atas kehendak sendiri gitu, di luar dari aturan hukum positif, ya itu yang disebut sebagai vigilante. Vigilantism itu adalah ya melakukan penegakan hukum dengan definisi hukum yang dia pakai sendiri, tidak definisi hukum positif negara gitu, ya kan? Jadi menghukum orang, misalnya kalau Banser itu mendiskriminasi kelompok Syiah di Sampang, itu adalah aksi vigilantism gitu. Kalau Kokam ya mungkin Anda bisa cari sendirilah ya gimana hubungan mereka dengan aksi-aksi kekerasan. Sama juga NU dan Muhammadiyah juga turut berkontribusi sebenarnya melahirkan kelompok vigilante. Terutama di tahun 65. Tahun 65 kelompok-kelompok ini punya keterlibatan yang sangat besar gitu dalam membantai orang-orang yang dianggap terafiliasi dengan anggota komunis dan orang-orang yang dianggap terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia gitu. Kemudian ada Pemuda Pancasila yang tentu punya peran yang sangat besar dalam pembantaian PKI gitu ya. Itu tahun 65 itu banyak sekali mobilisasi kelompok-kelompok vigilante. Nanti saya akan sedikit secara singkat ceritakan sejarahnya ya. Kemudian di era demokrasi tahun 98 itu bermunculan lagi banyak jenisnya tadi beragam, mulai dari mobilisasi identitas Islam, identitas sukuan seperti FBR, Forkabi juga ya, identitas Betawi yang ditonjolkan. Di daerah-daerah juga banyak. Di Kalimantan ada mungkin Dayak, ada Gerdayak, di Bali juga ada ya, ada di Bali itu ada lupa saya, ada beberapa namanya juga. Kelompok-kelompok preman lah pada intinya ya. Nah itu muncul di era demokratisasi, justru semakin bermunculan gitu, justru semakin bermunculan. Nah itu adalah indikasi bahwa tadi kembali ke argumen saya yang awal, tidak ada sebenarnya yang namanya demokrasi sudah di Indonesia itu sudah baik atau terkonsolidasi atau sehat. Buktinya tidak ada penegakan hukum. Kelompok-kelompok kekerasan bisa seenaknya sendiri gitu, menggunakan kekerasan, merepresi warga yang dianggap tidak sesuai dengan standar moral dia gitu. Kalau misalnya FPI ya tidak yang melakukan sweeping, razia dan seterusnya. Kalau kelompok-kelompok keagamaan minoritas itu dianggap sebagai kelompok yang menyimpang dari interpretasi agama yang mainstream, dan mereka melakukan kekerasan itu dengan inisiatif sendiri, tidak berpedoman pada aturan hukum positif gitu, ya kan? Mereka juga mendiskriminasi kelompok-kelompok minoritas seperti atau merepresi kelompok minoritas seperti ya kelompok Kristen gitu ya yang mau mendirikan tempat ibadah, itu juga banyak mengalami represi terutama di era SBY. Dan bagaimana bisa disebut mengalami demokrasi yang terkonsolidasi dan demokrasi yang sehat dalam konteks seperti itu?
dan kemudian di era Jokowi kemudian dianggap sebagai mengalami kemunduran. Tidak ada namanya kemunduran. Yang ada adalah apa yang situasi yang dulu sebelum era pemerintahan Jokowi itu semakin memburuk gitu. Artinya saya lebih cenderung menyebut bahwa demokrasi di Indonesia tidak pernah terkonsolidasi, tetapi dari awal memang demokrasinya cenderung berwatak predatoris, cenderung berwatak atau iliberal gitu ya. Kalau dibayangkan demokrasi yang puncak dari demokrasi adalah demokrasi yang liberal, Indonesia tidak mencapai demokrasi liberal, tapi justru hal-hal yang saya sebutkan tadi soal penegakan hukum dan kelompok-kelompok kekerasan yang menjamur dan begitu banyak mengambil tindakan hukum sendiri, main hakim sendiri, istilah apa definisi sederhana dari vigilantism itu adalah main hakim sendiri gitu lah kurang lebih ya. Dan tindakan-tindakan semacam itu semakin meluas gitu sejak 98 gitu. Artinya juga tidak ada peningkatan kebangkitan kelompok vigilanti, tidak ada. Dari dulu memang sudah banyak gitu. Kemunduran demokrasi juga tidak ada. Dari dulu sudah buruk, tapi sekarang semakin buruk. Gitu. Nah itu yang perlu kita jelaskan. Apa yang membuat semakin buruknya demokrasi dan seolah ada kebangkitan kelompok vigilanti. Tidak ada kebangkitan sebenarnya, tapi dari dulu memang sudah banyak. Tapi kenapa mereka semakin mungkin menonjol gitu perannya di dalam arena politik formal? Ya itu yang akan kita bicarakan lebih jauh. Ya. Nah apa yang kemudian saya akan beralih karena tadi tidak ada kemunduran, tapi proposisi saya adalah bahwa demokrasi dari dulu memang sudah buruk, sudah berwatak iliberal, predatoris, dan kemudian sejak Jokowi semakin iliberal dan semakin predatoris. Kenapa begitu? Saya kira itu lebih karena disebabkan oleh ya watak dari demokrasi yang iliberal tadi gitu. Watak dari demokrasi yang sudah secara natural, demokrasi di Indonesia sudah iliberal, sudah predatoris, itu memberikan peluang bagi semakin menguatnya politik identitas. Kenapa menguat politik identitas di era Jokowi? Penjelasannya adalah ya karena ketimpangan semakin meningkat, kemudian ketimpangan yang semakin meningkat itu menghasilkan orang-orang yang sebagian besar warga itu mengalami prekariatisasi yang semakin meningkat juga. Gitu. Sementara institusi demokrasi atau institusi negara, institusi publik yang seharusnya melayani atau bisa menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat yang semakin prekarius atau hidupnya semakin sederhananya prekarius itu rentan gitu ya secara ekonomi, sosial dan ekonomi, nggak bisa hidupnya cenderung subsisten, nggak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, semakin tidak aman gitulah dalam menghadapi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan hari ini atau besok saja, orang harus berpikir setengah mati. Orang harus ya tidak ada social security nggak ada intinya. Semakin dan negara tidak bisa memberikan social security itu kepada warga. Sementara semakin banyak jumlah warga yang mengalami hidupnya sehari-hari harus berhadapan dengan persoalan-persoalan subsistensi itu, ya kan? Itu semakin meluas, mengakibatkan kekecewaan, kemarahan dan pragmatisme mungkin. Orang-orang lebih cenderung, padahal orang-orang dalam situasi seperti itu akan melakukan apa saja. Yang penting mereka berasumsi itu bisa menjawab persoalan subsistensi, persoalan hidup yang semakin insecure, dan persoalan yang itu semua yang mengakibatkan kemarahan. Jadi mereka mau melakukan apa saja, asal dalam pandangan mereka itu bisa menjawab segala persoalan itu tadi. Nah, salah satu yang bisa menawarkan jawaban itu adalah ya politisi-politisi yang mengklaim bisa menjawab persoalan itu, ya politisi populis semacam Jokowi, semacam memberikan janji-janji yang seolah-olah mereka bisa menjawab persoalan sosial ekonomi warga tadi yang semakin memburuk gitu. Ya, dan itu memberi jalan bagi semakin menguatnya politik identitas. Memobilisasi orang-orang dalam kontestasi pemilu menggunakan sentimen-sentimen identitas keagamaan, identitas dari dulu memang sudah digunakan dalam kontestasi pemilu, kontestasi kekuasaan.
kita tidak pernah melihat ada partai-partai politik yang pertama punya basis sosial yang kuat. Kalau partai punya basis sosial yang kuat, nggak perlu dengan mengampanyekan hal-hal yang berkaitan dengan sentimen-sentimen kedaerahan atau sentimen keagamaan sebagai pertimbangan utama dalam memasarkan calon yang hendak dipertarungkan di dalam kontestasi kekuasaan. Tetapi ya partai yang punya basis sosial yang kuat itu biasanya punya platform program sosial, ekonomi, dan politik yang clear gitu ya. Di Indonesia tidak ada partai yang seperti itu. Itu mengakibatkan ya mobilisasi sangat bergantung pada dua hal, tiga hal ya. Kalau yang disebut oleh Fedi Hadis, Anda mungkin pernah ya, sebelumnya kan juga sudah diskusi dengan Fedi Hadis. Kalau dalam bukunya Fedi Hadis yang desentralisasi tahun 2010 itu ada dua hal yang menjadi basis mobilisasi dalam kontestasi pemilu, dua hal utama. Yang pertama adalah politik uang. Ya. Yang kedua adalah kekerasan. Jadi ada intimidasi untuk mobilisasi suara. Itu mewarisi apa yang dilakukan oleh Soeharto dulu. Yang pertama tadi politik uang. Makanya persoalan korupsi yang endemik itu tidak selesai gitu ya. Politik uang dan kekerasan. Satu lagi sebenarnya. Politik identitas. Ya, politik identitas itu adalah ya orang mobilisasi tidak dengan misalnya menawarkan program atau menawarkan platform, ideologi yang jelas, tapi dengan cara tadi intimidasi politik uang dan kemudian juga mobilisasi identitas atau sentimen rasial gitu. Misalnya kalau dalam pilkada sejak lama Anda juga mengetahui ada pertarungan misalnya daerah-daerah yang kalau bukan putra daerah maka tidak bisa mencalonkan sebagai tidak bisa terlibat dalam kontestasi pemilu dan seterusnya gitu. Ya kan? Dan itu semakin menguat di era ketika ketimpangan semakin meluas, ya, social insecurity semakin meluas dan seterusnya dan direspon dengan menguatnya politik identitas. Dan menguatnya politik identitas itu memberikan ruang yang lebih besar kepada kekuasaan ekonomi politik untuk semakin lebih leluasa memajukan kepentingan-kepentingan yang bertentangan dengan agenda-agenda demokrasi gitu. Termasuk diantaranya adalah dalam melemahkan KPK. Upaya pelemahan KPK, langkah-langkah pelemahan KPK dilakukan dengan cara termasuk mobilisasi identitas keagamaan kan seperti Anda ketahui misalnya dengan menyebut banyak pegawai KPK yang terpapar radikalisme dan TWK juga dianggap untuk men-screening pegawai KPK yang terpapar Islam radikal gitu. Padahal sebenarnya di balik itu adalah ya untuk memperlemah KPK, untuk menyingkirkan penyidik-penyidik yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan atas kasus-kasus besar bahkan yang tersangkut dengan yang berkaitan dengan orang-orang di lingkaran kekuasaan gitu. Itu yang membuat demokrasi semakin memburuk gitu. Demokrasi demokrasi yang sudah buruk itu semakin memburuk atau iliberalismenya semakin mendalam, predatorismenya semakin mendalam, bukan mengalami kemunduran gitu ya. Nah, bagaimana dengan kelompok-kelompok kekerasan? Nah, kelompok kekerasan dengan mobilisasi identitas, politik identitas yang menguat itu juga ada kontribusi dari kelompok kekerasan kelompok vigilante ini gitu. Mereka yang juga punya peran penting gitu dalam memobilisasi identitas keagamaan dalam kontestasi kekuasaan, identitas kesukuan dalam kontestasi kekuasaan. Kalau Anda amati di kontestasi kekuasaan di Kalimantan misalnya atau di beberapa daerah yang lain, identitas kesukuan yang sangat kuat, misalnya identitas suku Dayak, itu kelompok-kelompok preman yang mobilisasi, beraliansi dengan para politisi dan pengusaha. Yang paling jelas tahun 2017 pada saat kontestasi Gubernur Jakarta juga dipelopori oleh FPI sebagai salah satu representasi Islamic Vigilante Groups gitu ya yang paling vokal gitu secara nasional maupun di Jakarta, dan dia yang pelopori mobilisasi identitas keagamaan dalam kontestasi kekuasaan melawan Ahok pada saat itu dan kemudian dimanfaatkan oleh
politisi lawan Ahok yang kemudian beraliansi dengan FPI, dan itu memberikan ruang yang lebih besar pada akhirnya, menguatnya politik identitas memberi ruang yang lebih besar bagi kelompok kekerasan untuk terlibat di dalam arena politik formal dan membuat mereka menjadi seolah berguna bagi para politisi gitu. Dan itu membuat ya aksi-aksi vigilantisme semakin menguat juga. Tetapi apakah ada kebangkitan? Sejak dulu memang sudah banyak gitu. Nah, kemudian pertanyaan adalah apa yang membuat vigilantisme menjamur gitu. Tapi sebelum itu sebenarnya vigilantisme itu menjadi persoalan karena konsepsi tentang negara yang selama kita pahami ya bersumber dari definisi Weber ya, yang menyatakan bahwa yang satu-satunya institusi yang bisa memonopoli penggunaan kekerasan adalah negara gitu ya. Ini definisi dasar tentang apa yang disebut dengan negara. Negara menurut Weber adalah institusi politik yang memonopoli penggunaan kekerasan yang legitimate gitu. Itu definisi negara dalam pengertian Weber, dari Weber. Dalam konteks negara seperti di Indonesia, negara tidak memonopoli penggunaan kekerasan. Karena kekerasan juga bisa di-exercise, bisa dilakukan oleh kelompok-kelompok swasta, kelompok-kelompok sipil, kelompok-kelompok non-negara, kelompok-kelompok preman gitu. Atas nama apapun, atas nama agama, atas nama identitas nasional dan seterusnya. Dan ini yang menjadi problematik gitu, dan mereka mendapat tempat yang semakin luas dalam arena politik dengan kebangkitan tadi identitas politik. Saya kira mungkin itu yang bisa saya jelaskan karena sudah cukup panjang ya kayaknya ya. Mungkin bisa dilanjut dengan diskusi. Sudah terjawab belum pertanyaan Mas Fasa atau belum ya? Sudah Mas. Tadi paling nah, yang ini mungkin Mas yang ketiga. Kayaknya belum sih. Apakah ada kelompok vigilante yang didukung oleh negara gitu? Karena karena ini apa ya? Kayak terkait tentang kelompok vigilante ini sebelum itu saya akhirnya bisa mengerti gitu kenapa ada sebuah organisasi yang dibubarkan atau dipertahankan itu akhirnya mengikuti dari kepentingan negara gitu. Mungkin itu sih, Mas. Oke. Ya. Satu ya, secara teoritis ada beberapa pendekatan ya. Ada perdebatan dalam upaya menjelaskan kehadiran kelompok-kelompok kekerasan yang menegasikan klaim Weberian tentang monopoli penggunaan kekerasan yang legitimate oleh negara. Pada kenyataan ada kelompok kekerasan. Nah, bagaimana menjelaskan itu dalam konteks yang tidak ideal seperti itu? Satu, pendekatan yang pertama menyatakan bahwa kehadiran kelompok-kelompok kekerasan, kelompok vigilante adalah indikator bahwa negaranya lemah karena nggak bisa mengendalikan atau mengontrol dan pada akhirnya memonopoli penggunaan kekerasan itu sendiri. Nggak bisa mengontrol kelompok-kelompok kekerasan dengan memberikan hukuman gitu ya, secara setimpal gitu. Hukuman yang membuat mereka menjadi jerah, tidak lagi melakukan main hakim sendiri. Negara tidak memiliki kapasitas itu definisi yang pertama. Ada kelompok kekerasan karena negara nggak punya kapasitas untuk mengontrol, mengendalikan, dan monopoli penggunaan kekerasan, tidak bisa mengendalikan kelompok-kelompok kekerasan. Yang kedua, ada interpretasi yang menyatakan bahwa kelompok-kelompok kekerasan itu hadir sebagai indikator bahwa sebenarnya indikator yang paling gamblang mengenai karakteristik kekuasaan politik atau kekuasaan negara. Dalam pandangan ini, karakteristik kekuasaan negara itu tidak pernah seperti yang dibayangkan oleh Weber sebagai kekuasaan yang sentralistik, monopolistik, yang hanya digenggam tunggal dalam satu institusi politik yang disebut sebagai negara. Pendekatan yang kedua mengatakan bahwa kekuasaan itu selalu tersebar, fragmented gitu, ada di mana-mana. Penggunaan kekerasan dengan demikian, wataknya adalah tidak pernah bisa dimonopoli oleh satu institusi, tapi selalu akan ada yang menantang setiap institusi
yang berusaha memonopoli penggunaan kekerasan, akan lahir institusi yang lain akan menggunakan kekerasan yang sama gitu. Dan kehadiran kelompok-kelompok kekerasan adalah indikator yang paling gamblang dari bentuk kekuasaan yang terfragmentasi itu. Kekuasaan dan penggunaan kekerasan yang terfragmentasi. Itu yang membantah klaim tipe ideal Weberian mengenai negara adalah institusi yang memonopoli penggunaan kekerasan. Dua pendekatan ini yang saya kritik karena sebenarnya keduanya hanya melihat pada watak negara atau karakteristik negara. Satu menganggap negaranya lemah, yang satu menganggap watak negaranya fragmented. Tapi sebenarnya penjelasan yang kedua mengatakan watak negaranya fragmented, apa kekuasaan negara sebagai fragmented, itu sebenarnya juga masih mereproduksi pandangan yang sama dari perspektif yang pertama yang mengatakan bahwa negara lemah sehingga muncul kelompok kekerasan. Tapi penjelasan mereka mengenai negara lemah itu adalah negara yang tidak bisa memonopoli kekuasaan, yang kekuasaannya cenderung fragmented gitu. Gitu. Ya kan? Jadi mereka sebenarnya sama dalam satu asumsi teoritis yang sama yang berangkat dari tradisi Weberian juga gitu. Itu kritik saya ya. Ini banyak Anda bisa lihat dalam studi-studi. Kalau perspektif yang pertama ya ini saya sebutnya sebagai pendekatan institusionalis. Anda lihat kalau misalnya dari studi-studi kriminologi, hukum, pasti akan melihat kelompok kekerasan muncul. Ya karena hukumnya nggak bisa ditegakkan dengan tegas oleh aparat penegak hukum. Aparat penegak hukumnya tidak punya kapasitas yang memadai dan seterusnya. Enggak, bukan sekedar persoalan itu menurut saya. Yang kedua juga mengatakan bukan persoalan itu, tapi negara memang nggak pernah bisa memonopoli. Menurut saya keduanya sama. Kemudian yang kedua, kritik yang kedua. Kritik yang kedua, Anda bisa amati dari tulisan-tulisan seperti tulisannya Ian Wilson, kalau Anda tahu, yang politik jatah preman itu menafsirkan penggunaan kelompok-kelompok kekerasan itu kurang lebih sebagai ya produk dari fragmentasi kekuasaan, fragmentasi penggunaan kekerasan oleh berbagai institusi sosial dan politik. Nah, menurut saya kedua pendekatan ini punya kelemahan karena dia terlalu memfokuskan pada watak dan karakteristik negara. Gitu. Mereka mengabaikan persoalan yang lain yang lebih fundamental menurut saya yang terkait dengan ya karakteristik dari kapital atau dari kekuatan ekonomi yang sebenarnya turut berkontribusi atau turut menentukan bagaimana kekerasan digunakan dalam bagaimana kekuasaan ekonomi politik diorganisasikan gitu. Pengorganisasian kekuasaan ekonomi politik itu menentukan apakah kekerasan yang dijalankan oleh kelompok-kelompok vigilante itu muncul atau tidak gitu. Persoalannya kelompok-kelompok kekerasan itu kita bisa temui dengan mudah di Indonesia gitu ya. Orang kalau misalnya ada ada kemalingan di satu kampung gitu, ya berbondong-bondong orang-orang akan menghakimi, itu juga disebut sebagai vigilantism sebenarnya. Tapi kalau di tempat seperti misalnya di Australia gitu ya, atau di Eropa Barat, orang nggak akan berani mengambil tindakan sendiri, mereka pasti akan lapor ke polisi gitu. Karena mengambil tindakan sendiri itu juga bagian dari pelanggaran hukum. Tidak ada vigilantism, dan tidak ada kelompok-kelompok preman dalam beberapa waktu terakhir ya, terutama di era industri ya, industri modern, ya nggak ada kelompok-kelompok kekerasan seperti Pemuda Pancasila, FPI yang mengambil tindakan hukum sendiri di luar dari kewenangan negara gitu. Kalau Anda nonton film Batman, ya Batman itu sebenarnya adalah representasi dari vigilante group sebenarnya kan. Dulu ada memang dalam konteks ya termasuk di Amerika dan seterusnya. Akan tapi eksistensi mereka semakin lama semakin insignifikan gitu, semakin tidak memperoleh tempat gitu, semakin tidak diberi kesempatan oleh penegak hukum, oleh negara untuk menjalankan aksi-aksi kekerasan atas nama apapun, atas nama moralitas dan seterusnya. Tapi di Indonesia itu tidak terjadi. Bukannya semakin menyusut ketika demokratisasi
lahir ya sejak 98 sampai sekarang, tapi semakin menguat. Itu menunjukkan sebenarnya bahwa ada satu bentuk atau watak atau karakteristik pengorganisasian kekuasaan ekonomi dan politik yang menentukan bagaimana kenapa kelompok kekerasan semakin menguat atau tetap eksis di satu tempat, tapi tempat lain semakin menyusut atau bahkan tidak ada. Gitu. Ini yang saya sebut berkaitan dengan apa yang saya sebut sebagai, saya mengutip Marx ya, Karl Marx, yang disebut sebagai primitive accumulations, akumulasi awal. Watak dari akumulasi kapital awal itu sangat dominan menggunakan kekerasan, gitu. Kekuasaan upaya kelas kapitalis mengakumulasi sumber-sumber daya ekonomi itu tidak hanya menggunakan mekanisme produksi ya, ekonomi di pabrik, manufaktur, industri manufaktur dan seterusnya, tapi menggunakan fasilitas negara dan menggunakan kekerasan, kelompok-kelompok kekerasan dan seterusnya. Ya. Marx menyebut itu adalah ciri bagaimana kapital diakumulasi di awal lahirnya atau berkembangnya kapitalisme di Eropa. Makanya disebut sebagai primitive accumulations atau akumulasi awal. Ya kan? Akumulasi awal terjadi di awal, tapi kemudian ini memberikan fondasi bagi kapitalisme yang kemudian beroperasi lebih bergantung pada proses produksi. Misalnya lewat ya mekanisme industrial dan seterusnya, akumulasi profit dan kapitalnya lewat eksploitasi terhadap buruh dan seterusnya, lewat konsumen dan seterusnya. Itu proses produksi ya, proses sirkulasi kapital yang normal gitu, tidak lewat kekerasan dan seterusnya. Ya, makanya hanya terjadi di awal. Tapi itu lebih menggambarkan perkembangan di Eropa. Di Indonesia, penggunaan kekerasan dalam akumulasi kapital itu tidak hanya terjadi dalam tahap perkembangan kapitalisme awal. Ya, terutama di tahun 65 sebenarnya menandai ya bagian dari primitive accumulation yang sangat lekat dengan apa yang digambarkan oleh Marx di Eropa pada awal perkembangan kapitalisme. Ya, penggunaan kekerasan itu memberikan jalan bagi Soeharto, bagi kekuasaan ekonomi politik untuk ya mengonsolidasikan kekuasaan ekonomi dan kapital yang berfusi gitu, sebagai ekonomi politik kapitalisme negara. Ya, tapi tidak berhenti di situ. Kelompok-kelompok kekerasan dan penggunaan kekerasan itu terus direproduksi ya sebagai instrumen penting yang esensial dalam proses akumulasi kapital. Jadi tidak hanya terjadi di awal penggunaan kekerasan seperti pengalaman di Eropa. Itu yang menjelaskan kenapa di Indonesia kelompok-kelompok kekerasan terus ada sampai sekarang. Karena mereka menjadi elemen penting dari beroperasinya kapital dan dari beroperasinya kekuasaan politik. Dengan demikian sebenarnya kelompok kekerasan adalah bagian dari ya berevolusinya negara, kekuasaan politik negara, dan dengan demikian sebenarnya tidak bisa kita sebut mereka sebagai bukan bagian dari negara. Mungkin aktornya adalah non-state, tapi mereka sebenarnya adalah yang melayani kepentingan kelas kapitalis dan melayani kepentingan kekuasaan politik negara. Dan kalau pertanyaannya tadi, apakah ada kelompok kekerasan yang bagian dari negara? Ya semuanya adalah bagian dari mekanisme bagaimana kekuasaan ekonomi politik dikonsolidasikan gitu. Dengan demikian kelompok kekerasan adalah ya bagian dari negara yang melayani kepentingan kapital gitu. Itu untuk menjawab pertanyaan Mas Faza dan sekaligus yang merespon dua pendekatan yang awal yang tidak melihat pada mekanisme beroperasinya kapitalisme di Indonesia gitu. Watak kapitalisme di Indonesia itu membuat kelompok-kelompok kekerasan itu terus hadir hingga saat ini karena mereka adalah bagian esensial gitu dalam proses akumulasi kapital dan dalam proses konsolidasi kekuasaan politik. Gitu. Di tempat lain tidak terjadi seperti itu, makanya tidak ada. Kelompok kekerasan tidak menjadi bagian penting, elemen penting dalam konsolidasi kekuasaan ekonomi politik gitu. Di tempat lain seperti di Eropa Barat, di Australia, di Amerika misalnya.
kelompok penggunaan kekerasan oleh aktor negara itu dianggap sebagai yang menciptakan disorder dan ketidakpastian sosial politik ya yang akan mengganggu kepentingan kapital justru. Ya kan? Bayangkan kalau terjadi orang begitu saja atau ada kelompok-kelompok kekerasan yang seenaknya bisa melakukan kekerasan, mengintimidasi, memeras pengusaha yang orang baru mulai berusaha atau orang ya kelompok-kelompok minoritas dan seterusnya. Ya, bisnis orang-orang akan terganggu gitu. Bisnis akan terganggu. Upaya untuk mengakumulasikan kapital akan terganggu di negara-negara seperti di Eropa Barat dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau di Indonesia, kelompok-kelompok semacam ini sangat bermanfaat. Bagi pengusaha, mereka digunakan untuk misalnya memeras, untuk menggusur warga ketika pengusaha mau melakukan ekspansi bisnis untuk memperluas lahan gitu ya, baik di perkotaan maupun di daerah rural gitu ya. Untuk perluasan area perkebunan gitu misalnya, ya perusahaan-perusahaan menggunakan preman selain polisi dan tentara untuk mengusir warga dan di situ terjadi konflik. Saat penggusuran yang dilakukan oleh Ahok juga mobilisasi preman gitu. Siapapun, Anies juga mobilisasi preman untuk mengusir warga. Di situ maka mereka menjadi bagian esensial gitu dalam akumulasi kapital, dalam konsolidasi kekuasaan politik. Dan karena itu tidak ada yang disebut sebagai mereka bukan bagian dari negara. Mereka melayani negara dan melayani kapital. Seolah-olah mereka kontra terhadap negara. Bagaimana dengan pembubaran FPI? Pembubaran FPI tidak berarti apapun, tidak berarti akan melenyapkan penggunaan kekerasan oleh aktor-aktor swasta. Tidak ada artinya apapun atas itu. Mungkin salah satu alasan yang digunakan oleh pemerintah, oleh Jokowi, membubarkan FPI adalah karena FPI melakukan tindakan melakukan tindakan hukum sendiri, seolah mereka imun gitu dari hukum, mereka main hakim sendiri intinya, begitu kan? Mereka melakukan aksi vigilantism yang membuat mereka salah satu alasan yang membubarkan kelompok ini. Kenapa baru sekarang meresponnya? Itu sudah sejak dulu gitu. Artinya pembubaran FPI tidak ada kaitannya dengan upaya pemerintah secara serius mengurangi atau meminimalisasi atau mencegah vigilantism yang sangat meresahkan warga. Tapi pembubaran FPI hanya berkaitan dengan kepentingan politik untuk mengonsolidasikan kekuasaan menggunakan politik identitas. FPI direpresentasikan atau dikonstruksi merepresentasikan sebagai kelompok radikal yang dianggap menjadi ancaman bagi kekuasaan politik yang berkuasa saat ini. Saya kira itu. Oke, mungkin ada dari teman-teman yang memiliki pertanyaan, bisa ditulis di chat atau melakukan raise hand langsung dan menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Sebenarnya saya masih ada pertanyaan, kalau misalnya ini belum ada. Pertanyaan saya itu, saya mengamati kayak dari kelompok-kelompok vigilante ini cenderung dia melakukan tindakan kekerasan untuk hal-hal yang bersifat di ranahnya individu atau di ranahnya privat, kayak misalnya penggerbekan orang yang melakukan tindakan seks bebas, atau orang yang digerebek ketika bulan Ramadan, bulan puasa itu digerebek ketika dia makan, warteg digerebek. Apakah tindakan vigilante ini bisa, saya mengamati dan saya mengamati dan membayangkan, apakah tindakan vigilante ini bisa digunakan untuk ibarat kata menyelesaikan permasalahan yang bersifat publik gitu, semisalnya kayak kasus korupsi. Apakah bisa kayak misalnya koruptor itu diadili, dibawa ke tengah jalan dan dilakukan pengadilan jalanan gitu. Mungkin kalau misalnya itu dilakukan dari kacamata hukum dan kacamata hak asasi manusia seperti apa gitu, Mas? Mungkin itu. Ya tentu bertentangan dengan hukum kalau kita mengadili secara sepihak. Karena dalam hukum kan ada asumsi bahwa semua orang itu belum tentu bersalah sebelum dibuktikan sebaliknya.
Ada yang namanya asas praduga tak bersalah. Siapapun yang ditersangkakan itu tetap harus diberikan hak untuk membela diri. Makanya ada yang namanya pengadilan, lembaga pengadilan. Lembaga pengadilan itu adalah memberi kesempatan kepada terdakwa, kepada orang yang disangka melakukan kejahatan untuk membela diri. Jika tidak, orang kalau nggak diberi kesempatan membela diri, ya justru terjadi kesewenang-wenangan gitu. Di situ terjadi ketidakadilan yang lain gitu. Bentuk ketidakadilan yang lain adalah tidak memberikan kesempatan kepada orang untuk membela diri. Sejahat apapun dia ya sangkaan kita. Tetap harus diberikan kesempatan untuk membela diri, tetap ada ruang bahwa dia bisa jadi memang tidak bersalah gitu. Masalahnya ini adalah ruang juga gitu yang bisa dimanfaatkan oleh ya kelompok-kelompok yang punya sumber daya ekonomi dan politik yang lebih besar sehingga bisa mempengaruhi keputusan pengadilan yang menjadi pengadilan yang menjadi tidak yang pengadilan yang menjadi tidak objektif dan tidak yang parsial gitu Pak Daniel, yang tidak adil gitu kan. Tapi tadi aksi vigilantisme adalah ya tindakan penghukuman yang tanpa melalui proses pengadilan dan itu satu tindakan yang tentu tidak adil gitu. Ya kan? Kalau Anda lihat misalnya ada di kampung ya, ada maling nyuri ayam atau nyuri ternak gitu, lalu ketahuan warga cenderung melakukan menghakimi sendiri gitu kan, ngeroyok membabi buta bahkan sampai mampus segala macam. Padahal nggak bisa langsung memberikan penghakiman dan penghukuman seketika pada saat itu juga gitu, meskipun dia secara nyata misalnya ketahuan melakukan pencurian ayam gitu. Kan harus didengar juga apa motifnya, mengapa dia melakukan itu, ya kan? Masalahnya orang mencuri ayam itu kan bukan sekedar representasi persoalan individual. Itu yang perlu dicatat juga. Orang melakukan kejahatan itu bukan sekedar persoalan individual, bukan masalah mental, bukan masalah semata-mata berkaitan dengan masalah karena dia memang orang jahat. Enggak. Ada orang jahat atau orang melakukan kejahatan itu tidak lepas satu sama lain dengan struktur sosial masyarakat yang ada dan struktur politik. Artinya, kesalahan yang ada pada satu orang itu sebenarnya adalah manifestasi atau representasi dari persoalan yang ada di dalam komunitasnya, di dalam masyarakat gitu. Orang bisa mencuri ayam ya karena masyarakat atau lingkungan sekitar tidak ada yang peduli bahwa dia sebenarnya sudah hidup begitu yang nggak punya apa-apa lagi untuk bisa makan. Kalau nggak mencuri dia akan mati gitu misalnya, atau nggak bisa ngasih makan ke anak-anaknya yang nggak bisa makan gitu selama beberapa hari. Misalnya dalam situasi begitu, kita tiba-tiba menghukum dia, gitu. Kan nggak, itu nggak adil justru. Itu membuat kita menjadi nggak mengoreksi bahwa kesalahan juga terletak pada masyarakat gitu yang membuat kenapa bisa muncul orang yang sangat bisa mendekati kelaparan sampai hampir mati gitu dan memaksa dia harus mencuri ayam. Demikian juga orang yang melakukan korupsi. Kenapa ada begitu banyak orang melakukan korupsi? Ya kita mesti mempelajari bahwa ini bukan sekedar persoalan individual gitu. Ini adalah setiap masalah itu representasi dari masalah yang lebih luas, masalah sosial gitu. Karena satu masalah itu dikonstruksi sosial, secara politik, produk dari masyarakat gitu. Ada yang salah juga dengan masyarakat, ada yang salah dengan kita gitu. Pengadilan yang baik itu seharusnya bisa mengungkap itu. Ini problemnya ada di mana sebenarnya? Kenapa orang melakukan kejahatan tertentu? Nggak hanya dilihat motif individualnya saja, tetapi motif sosial gitu. Konteks sosialnya apa yang membuat orang melakukan suatu kejahatan? Aksi vigilantisme itu menutup itu semua. Ya tentu kalau kita menghakimi semena-mena terhadap koruptor, ya itu kita melakukan itu bentuk ketidakadilan yang lain satu. Yang kedua, persoalannya ya kalau kita terlalu percaya pada lembaga pengadilan itu juga naif. Lembaga pengadilan itu institusi publik yang dikuasai oleh kelompok-kelompok yang punya
sumber daya ekonomi politik yang dominan gitu. Dan mereka yang bisa lebih menentukan bagaimana lembaga pengadilan bekerja. Siapa kelompok yang akan lebih dilayani kepentingannya dan siapa yang tidak akan dilayani gitu. Itu persoalan yang lain. Nah, kenapa bisa begitu? Itu juga persoalan yang perlu dipikirkan gitu. Kenapa institusi-institusi publik seperti lembaga penegak hukum, lembaga pengadilan tidak bisa bekerja secara adil? Seharusnya bisa bekerja secara adil. Karena tidak ada kelompok yang mendorong itu, tidak ada kelompok yang bisa menyeimbangkan kekuatan ekonomi politik dominan yang hendak membawa misalnya lembaga pengadilan hanya untuk melayani kepentingan mereka, bukan untuk melayani kepentingan publik. Nggak ada kelompok penantangnya gitu. Itu persoalan di Indonesia. Dan tidak ada juga kelompok penantang yang mendorong agar negara bisa bekerja secara efektif, misalnya menghukum orang-orang yang melakukan aksi main hakim sendiri, aksi vigilantism. Nggak ada. Negara nggak melakukan apa-apa. Aparat penegak hukum nggak melakukan apa-apa terhadap misalnya kelompok FPI yang melakukan sweeping tempat-tempat hiburan secara sewenang-wenang, secara main hakim sendiri, melakukan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas tanpa dapat hukuman yang setimpal dari aparat atau bahkan dibiarkan oleh aparat. Ya karena memang negara, aktor-aktor ekonomi politik dominan dapat manfaat dari apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kekerasan itu, mendiskriminasi kelompok minoritas dan seterusnya. Kalau mereka terganggu, ya tentu mereka akan mengambil tindakan. Seperti pemerintah Jokowi yang terganggu dengan FPI. Bukan terganggu dengan aksi vigilantisme-nya, tetapi terganggu dengan mobilisasi identitas Islam radikal. Tidak terganggu juga sebenarnya. Tapi mereka dikonstruksi sebagai musuh, seolah-olah musuh yang sangat mengancam, dan dengan demikian pemerintah saat ini, Jokowi, itu bisa memobilisasi politik identitas dan bisa menggunakannya untuk menghancurkan institusi-institusi demokrasi termasuk seperti KPK dan seterusnya. Untuk memuluskan produk undang-undang yang bermasalah seperti Omnibus Law dan seterusnya. Begitu kira-kira. Oke, mungkin apakah ada teman-teman yang ingin bertanya ke Mas Mugis? Kalau misalnya ada, bisa ditanyakan lewat chat, lewat kolom chat, atau bisa langsung raise hand dan menyampaikan langsung pertanyaannya. Oh, ini tadi ada chat nih dari Gina Sabrina, pemuda Pancasila disebut. Oh, udah Pancasila jelas disebut. Pemuda Pancasila itu dia lahir tahun 1959. Ya. Tahun 1959 dia didirikan oleh Nasution. Oleh Nasution setelah dia disingkirkan oleh Soekarno waktu itu. Dia sempat disingkirkan oleh Soekarno kan, kemudian dia memobilisasi kelompok-kelompok preman, terutama di Medan nih. Tahun 59, kemudian dia bentuk Pemuda Pancasila, terutama untuk mengcounter pemuda rakyat. Pemuda rakyat ini terafiliasi dengan PKI, yang kerap melakukan ya pemogokan di area perkebunan dan seterusnya gitu lah. Kira-kira. Jadi untuk merepresi PKI sebenarnya Pemuda Pancasila didirikan oleh Nasution. Kemudian yang semakin dapat peran yang lebih besar pada tahun ya menjelang ketegangan hubungan antara PKI dengan militer ya, ketika Soekarno punya hubungan yang sangat dekat dengan PKI. Kemudian PKI juga dimusuhi oleh NU ya, terutama oleh Banser ya, terutama setelah ya terbitnya Undang-Undang Pokok Agraria yang memberikan legitimasi bagi organisasi-organisasi yang terafiliasi dengan PKI untuk melakukan reforma agraria gitu. Dan kemudian ada salah satu peristiwa yang melahirkan aksi sepihak gitu ya, perampasan tanah oleh organ-organ yang terafiliasi dengan PKI dari tanah-tanah kelompok feodal yang kebanyakan terafiliasi atau mengafiliasikan dirinya dengan organisasi NU. Itu yang membuat konfrontasi atau konflik antara PKI dengan NU. Tahun 65 itu semakin
besar, mobilisasinya semakin meluas gitu, mobilisasi kelompok kekerasan ini, terutama pemuda Pancasila dalam membantai orang-orang yang terafiliasi dengan PKI. Tapi kemudian merosot sebenarnya peran pemuda Pancasila setelah 65 itu nggak dipakai lagi. Anda tahu Ali Murtopo, salah satu arsitektur penting kebijakan politik Soeharto di awal kekuasaannya, dia cenderung memobilisasi kelompok-kelompok preman yang ya dia bentuk sendiri. Ada banyak macam-macam. Prems, termasuk dia bikin AMPI, ya, dia bikin KNPI dan seterusnya. Itu terafiliasi dengan preman. Itu kelompok-kelompok preman mobilisasi oleh yang KNPI, MPI kalau nggak salah itu terafiliasi dengan Golkar ya. Tapi dan banyak kelompok-kelompok preman lain di berbagai tempat dimobilisasi oleh Ali Murtopo untuk mobilisasi suara pemilu gitu. Ya kan? Terakhir tahun 80-an awal kelompok preman mobilisasi oleh Ali Murtopo untuk menggembosi suara P3 waktu itu di lapangan Banteng di Jakarta. Ya. Dan itu membuat Soeharto melihat kemampuan Ali Murtopo memobilisasi preman yang militan dianggap sebagai ancaman bagi kekuasaan politik Soeharto. Ya kan? Karena dianggap sebagai ancaman kekuasaan politik Soeharto, kemudian Soeharto, ini Ali Murtopo yang dianggap sebagai ancaman. Soeharto kemudian meminta Benny Murdani penggantinya Ali Murtopo sebagai kepala BIN pada saat itu ya. Untuk melakukan, kalau Anda mungkin pernah dengar istilah penembakan misterius, Petrus ya. Anda tahu Petrus? Petrus terjadi tahun 83-84, itu melakukan pembantaian besar-besaran kepada preman gitu. Apa identifikasi preman? Preman adalah orang yang bertato gitu. Ribuan orang-orang bertato tiba-tiba mati gitu. Ya dibunuh secara misterius. Dan preman-preman yang dibunuh secara misterius itu ya kebanyakan terafiliasi dengan mereka yang sebelumnya dimobilisasi oleh Ali Murtopo. Jadi itu untuk menjatuhkan reputasi Ali Murtopo dan menjatuhkan pengaruh Ali Murtopo. Sejak itu, preman yang mobilisasi secara mandiri oleh Ali Murtopo menjadi nggak punya pengaruh gitu. Dan kemudian 84 dibangkitkan kembali pemuda Pancasila. Dilahirkan kembali pemuda Pancasila difasilitasi oleh Benny Murdani yang langsung bisa dikendalikan oleh Soeharto dan diketuai oleh Yapto hingga saat ini. Nah, sejak itu peran pemuda Pancasila kembali menguat. Ya, dalam melindungi bisnis militer, memfasilitasi mobilisasi suara dalam pemilu dan seterusnya. Ya. Kemudian ketika 90-an dan mereka memobilisasi identitas Pancasila, nasionalisme dan seterusnya. Ya, terlibat dalam aksi-aksi kekerasan yang paling dominan, gitu. Terutama di Medan pusatnya. Dulu lahirnya juga di Medan pertama, Sumatera Utara yang besar, dan bersaing kalau di Sumatera Utara dulu dengan premannya Olo, ya, itu sangat terkenal juga sama-sama besar ya. Dan mereka saling bentrok satu sama lain. Gitu. Tahun 90-an ketika Soeharto mobilisasi identitas Islam, preman-preman ini juga padanya ya mengartikulasikan identitas Islam. Kenapa? Banyak di antara mereka mengartikulasikan identitas Islam ya untuk bisa membangun aliansi dengan para politisi yang semakin menunjukkan kecenderungan berupaya untuk memobilisasi kelompok-kelompok masyarakat yang semakin meningkat konservatisme keagamaannya. Gitu.
Jadi kelompok preman juga ikut menggunakan mobilisasi identitas Islam gitu. Kalau riset saya di Solo, dulu kelompok-kelompok preman itu ya mereka nggak peduli dengan agama, dengan Islam dan seterusnya. Begitu Islamisme menguat, ya konservatisme Islam menguat, terutama setelah reformasi di tahun 90-an lah, banyak mereka yang beralih dari yang semula preman bertato dan seterusnya, mereka beralih mobilisasi identitas Islam, pakai nama Islam, bikin organisasi preman Islam, macam-macam, ada banyak banget. Mereka tiba-tiba ya teriak-teriak takbir dan seterusnya yang sebelumnya nggak pernah. Gitu. Kenapa? Ya itu cara untuk membangun aliansi dengan politisi yang juga sedang menunjukkan kecenderungan untuk memobilisasi kelompok masyarakat yang semakin konservatif keagamaannya. Yang kedua, itu juga berhubungan dengan menguatnya narasi tentang ancaman Islam, terutama pasca 11 September. Menguatnya narasi ancaman Islam itu memberikan memberikan amunisi yang lebih besar gitu kepada kelompok vigilante. Kalau memobilisasi identitas Islam itu bisa meningkatkan derajat ancaman dan intimidasi ketika mau mengintimidasi ya kelompok tertentu gitu. Orang menjadi lebih ketakutan dengan melihat jubah dibandingkan dengan sekedar memakai pakaian yang menunjukkan representasi nasionalisme gitu. Kalau dulu orang takut dengan membawa identitas Pancasila gitu, karena itu representasi Soeharto. Sekarang orang lebih takut ketika ada kelompok kekerasan membawa identitas Islam, karena itu merepresentasikan sebagai kelompok teroris, padahal mereka juga bukan kelompok teroris gitu. Jadi itu yang membuat kenapa kecenderungan kelompok-kelompok kekerasan setelah 98 banyak di antara mereka mobilisasi identitas Islam karena lebih bisa menghadirkan derajat intimidasi yang tinggi gitu. Jadi untuk upaya-upaya untuk memeras ya lebih efektif gitu dibandingkan menggunakan mobilisasi Pancasila. Mungkin sekarang akan beralih karena pemerintahan sekarang lebih cenderung mobilisasi identitas Pancasila gitu. Kecenderungannya begitu biasanya. Itu tambahan penjelasan. Oke. Mungkin kalau misalnya nggak ada pertanyaan dari teman-teman, terakhir mungkin Mas, ada yang ingin saya tanyakan kan, bisa dikatakan bahwa kelompok vigilante ini itu adalah kelompok yang berusaha untuk menghukum orang lain dengan caranya sendiri. Terlebih di situasi sekarang, maksudnya di era teknologi yang semakin canggih kan mulai muncul kekuatan anggaplah netizen begitu ya Mas. Ya. Maaf, saya tidak melihat pakai HP. Oke, mungkin Mas ada yang Yusuf. Oh, ya ada Mas Yusuf. Iya. Bisa langsung Bagina sama mic aja Mas Yusuf. Maaf, tadi nggak ngelihat. Mas Faza sama Mas Abdil. Terima kasih atas mau berkenan bergabung dengan diskusi kami. Satu hal yang menarik Mas Abdil, kemarin kami sama teman-teman juga ngobrol soal gentrifikasi sebetulnya. Nah ini akar-akarnya kan apalagi kalau nggak soal kemiskinan, kemudian ketimpangan ekonomi sama kapitalisme. Hal ini kalau saya lihat juga sejalan dengan kelompok-kelompok vigilante itu. Kalau yang saya sering kritik ke teman-teman adalah misalnya Banser itu mereka kayaknya bukan hanya anti terhadap yang tidak NKRI tapi anti terhadap mereka yang tidak pro dengan mereka. Kemudian saya melihat, tapi kan harus kita lihat Banser sama organisasi atau kelompok yang lebih di atasnya itu berbeda terkait pendidikan sama ekonomi. Yang misalnya yang paling kentara FPI atau PP Pemuda Pancasila itu mereka kan satu pendidikannya rendah, kemudian ekonominya juga
sama-sama rendahnya, dan yang pasti adalah mereka kaum prekariat, Mas ya. Lah, ini apakah ada, Mas, korelasinya dengan yang saya sebut tadi terkait gentrifikasi? Jadi adalah ekses-ekses dari masyarakat urban, atau apa ya? Kalau kita melepaskan semua dari yang persoalan politik itu, Mas. Itu sih, Mas Abdul. Terima kasih. Sekalian aja, Mbak Gina. Oke, halo Mas, dan makasih panitia karena saya nggak sengaja lihat diskusi ini di dalam grup dan iseng ikutan, ternyata menarik gitu. Oke, saya mau tanya terkait dengan Pam Swakarsa sebenarnya, apakah vigilantisme itu adalah upaya dari negara untuk memformilkan kekuatan-kekuatan yang tadi yang dibilang yang dipelihara selama ini oleh negara. Walaupun memang dalam Perkap Kapolri itu kan dia memang lebih merujuk kepada institusi peranata sosial, kalau misalnya kayak pecalang gitu ya, dan tidak se-ekstrem dulu. Tapi saya pikir juga akan ada potensi dari sejarah masa lalu terkait dengan waktu dulu konsep Pam Swakarsa itu juga dimanfaatkan oleh beberapa pimpinan militer misalnya atau yang lain untuk memobilisasi kelompok-kelompok ormas yang menurut saya itu juga bisa dikategorikan sebagai vigilante, seperti itu, Mas. Ya. Nah, terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada satu lagi tuh pertanyaan. Satu lagi ya, silakan. Halo Mas, selamat malam. Saya Sam dari Papua. Tadi menarik sekali penjelasannya, penjelasan soal tentang vigilante ini. Mungkin langsung ke pertanyaan aja gitu Mas. Tadi beberapa bulan yang lalu saya menemukan satu contoh kasus itu yang menarik, di mana penggunaan kekerasan oleh kelompok aparat gitu terhadap salah seorang pencuri gitu loh Mas. Pencuri diduga bahwa dia ini pencuri HP di Kupang gitu. Nah, tadi kan Mas itu kan menjelaskan bagaimana kelompok sipil ini memainkan hakim sendiri terhadap kelompok sipil lainnya gitu. Atau mungkin ada juga penggunaan aparat oleh negara terhadap mungkin untuk melindungi bisnis dari para pengusaha gitu Mas. Tapi bagaimana penjelasan penggunaan kelompok aparat polisi ini, kekuatan aparat polisi terhadap kelompok sipil gitu loh Mas. Bukan dalam kasus melindungi pengusaha, tapi semata-mata hanya untuk pencuri itu sendiri gitu Mas. Sorry, bisa diulang lagi poin pokoknya tadi? Jadi gimana polisi memanfaatkan kelompok kekerasan sipil untuk bukan Mas, maksud saya bahwa polisi ini dia menggunakan main hakim sendiri terhadap orang pencuri HP ini. Sementara kan penjelasan Mas tadi terhadap bahwa dia hanya menggunakan melindungi pengusaha saja gitu, untuk bisnis pengusaha gitu Mas. Ya. Oke, saya respon ya. Tadi sekalian pertanyaannya Mas Faza tadi apa ya? Mas Faza tadi. Oh, nantilah. Itu Mas, belum ini. Oh, belum ya. Langsung ke 3 pertanyaan itu. Soal 3 pertanyaan. Oke. Soal gentrifikasi tentu ada hubungannya dengan gentrifikasi ya, perluasan daerah urban yang membuat warga urban tersingkir. Ya kan, orang-orang Betawi, orang-orang di Jakarta ya pada akhirnya harus tersingkir. Dia kalau di Jakarta ya, di Surabaya juga begitu, yang tersingkir ke pinggiran dan membuat semakin banyak ya kelompok-kelompok yang secara ekonomi, secara sosial semakin prekarius gitu, semakin insecure hidupnya gitu, dan ya mereka ya harus dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sangat subsisten lah gitu, dan yang salah satu yang bisa memberikan jawaban atas persoalan subsistensi dari urban poor ini, kelompok miskin kota ini yang semakin meluas, yang semakin banyak jumlahnya akibat gentrifikasi, akibat perluasan kota dan seterusnya, itu adalah ya kelompok kekerasan. Ini juga yang menjadi salah satu alasan kenapa kelompok kekerasan bisa terus eksis, bisa terus ada gitu. Karena dia tidak hanya dilegitimasi oleh secara politik dan ekonomi karena digunakan terus oleh pengusaha dan negara, oleh politisi, tetapi juga secara sosial
sosial, masyarakat turut melegitimasi itu. Apa bentuk legitimasinya? Bentuk legitimasinya adalah masyarakat tidak bisa, ya, secara sosial itu masyarakat tidak, ya tentu memang bukan tugas masyarakat ya, tetapi mestinya tugas dari institusi politik, institusi publik, institusi negara menjawab kebutuhan substansi warga. Tapi ini yang merupakan penjelasan sosial, penjelasan dalam konteks sosial yang membuat kenapa kelompok vigilante juga tetap bisa aktif, karena dia yang satu kelompok yang bisa mensubstitusi fungsi negara yang tidak dijalankan dalam menjawab problem persoalan ekonomi warga yang semakin prekarias. Gitu. Kelompok kekerasan bisa mensubstitusi fungsi negara yang seperti itu dengan cara ya memberikan kelompok-kelompok preman ini biasanya mereka punya kemampuan untuk memberikan kesempatan kepada anggotanya setidaknya dapat pekerjaan yang membuat mereka bisa survive, bisa bertahan hidup, bisa untuk makan sehari-hari. Misalnya jadi tukang parkir lah, jadi tukang palak lah, jadi pengamannya perusahaan atau pengusaha yang mau menggusur lahan dari komunitas tertentu yang juga sebenarnya sama-sama miskin lah gitu. Tapi itu memberikan jawaban. Kelompok-kelompok kekerasan ini memberikan jawaban karena satu memberikan pekerjaan secara langsung gitu. Bisa langsung menyalurkan pekerjaan, mereka menjadi seperti perusahaan outsourcing gitu. Terus satu, yang kedua juga memberikan semacam kesempatan kepada orang-orang ya urban poor yang semula yang mereka merasa dirinya nggak berguna karena satu nggak punya pekerjaan, hidupnya nggak jelas luntang-lantung gitulah ya kira-kira. Dengan menjadi anggota organisasi kekerasan, mereka itu merasa ada rekognisi secara sosial gitu. Yang kedua, mereka juga ketika mengenakan satu uniform, seragam dari organisasi, itu juga memberikan rasa secara sosial, memberikan rasa pride gitu ya, kebanggaan dan membuat mereka menjadi lebih berguna hidupnya gitu. Jadi itu memberikan jawaban sesaat yang tidak bisa diberikan jawabannya oleh kelompok sosial yang lain, oleh negara, oleh partai politik, tapi kelompok preman bisa memberikan jawaban langsung pada persoalan subsistensi warga. Itu salah satu alasan yang membuat mereka juga terus eksis. Karena warga juga merasa butuh kelompok kekerasan ini. Karena warga, terutama pemuda miskin di perkotaan, itu sangat bangga ketika menjadi anggota satu kelompok kekerasan gitu. Di kampung-kampung kota ya, kalau Anda amati. Mereka nongkrong-nongkrong di gardu-gardu. Itu karena ada rasa bangga, meskipun ya dari hasil malak mereka bisa dapat uang yang sebenarnya nggak seberapa, tapi dengan menjadi bagian dari satu organisasi dan pakai seragam itu timbul rasa pride dan membuat mereka menjadi bukan siapa-siapa gitu. Intinya gitu ya. Kemudian terkait pertanyaan soal PAM Swakarsa, iya PAM Swakarsa adalah bagian dari vigilantisme juga gitu. Itu yang dimobilisasi oleh negara, oleh militer ya, oleh Wiranto dan polisi pada saat itu, Kapolda Metro ya, Nugroho Jayusman yang mobilisasi PAM Swakarsa untuk membentengi ya untuk membela Habibie gitu dari demonstrasi mahasiswa ya pada saat itu. Yang dimobilisasi PAM Swakarsa ini siapa? Ya kelompok-kelompok kekerasan yang memobilisasi identitas Islam gitu. Ada Furqon, ada termasuk FPI juga bagian darinya. Ya, sebenarnya sudah ada FPI sebelum PAM Swakarsa ya. Kalau saya wawancara dengan beberapa
beberapa pendiri FPI dari tahun 90-an sudah bermunculan kelompok-kelompok milisi Islam itu, yaitu tadi merespon dari kecenderungan negara Orde Baru Soeharto yang semakin sektarian, semakin konservatif, semakin menunjukkan bahwa dia adalah Muslim yang taat, yang semakin menunjukkan bahwa dia berusaha memfasilitasi kepentingan kelompok konservatif Islam ya untuk membangun aliansi dengan mereka sebagai respon atas friksi yang terjadi antara di dalam kalangan militer gitu kan. Dan itu direspon dengan lahirnya ya kelompok-kelompok kekerasan yang mobilisasi Islam gitu. Dan kemudian dimobilisasi dalam Pram Swakarsa untuk membentengi kekuasaan Habibie melawan demonstrasi mahasiswa tahun setelah jatuhnya Soeharto ya, pada saat itu tahun 98 99. Nah itu jadi ya tentu ya ini adalah bagian dari apa yang disebut sebagai ya vigilantism kan, pengertian sederhananya tadi ya main hakim sendiri meskipun itu difasilitasi oleh negara, dan memang sebenarnya agak sulit untuk membedakan apakah ini benar-benar aksi yang non negara atau elemen yang non negara atau elemen negara, karena kalau menggunakan perspektif yang pertama tentu ini adalah elemen yang non negara gitu. Kalau perspektif yang saya gunakan ya mereka mungkin secara entitas ya bukan elemen negara gitu, tetapi secara fungsi mereka melayani negara dan part of the state gitu. Jadi ya vigilantism adalah ya bagian dari bagaimana kekuasaan negara diorganisasikan dan kekuasaan politik diorganisasikan, dan yang cenderung melayani kepentingan kekuasaan ekonomi politik itu gitu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana polisi yang main hakim sendiri ya? Tentu ya kita tahu kalau institusi negara memang cenderung punya di dalam situasi yang dikuasai oleh kekuatan ekonomi politik yang cenderung anti demokrasi, ya elit-elit ekonomi politik termasuk di dalam lembaga penegak hukum cenderung punya impunitas gitu ketika melakukan suatu kejahatan, dan ini yang membuat adanya aksi-aksi main hakim sendiri oleh polisi, tetapi tidak ada tindakan misalnya hukuman disiplin gitu untuk polisi yang melakukan itu. Itu kan nggak boleh sebenarnya polisi main hakim sendiri. Polisi itu kan tugasnya hanya tugas polisi ya. Tugas polisi ya melakukan pengamanan gitu kan. Pengadilan yang mengadili, yang bisa memberikan hukuman itu bukan polisi. Yang memberikan hukuman adalah yang memutuskan, mengadili dan memutuskan dan memberikan hukuman ya pengadilan gitu. Hakim nggak bisa main hakim sendiri. Polisi nggak bisa main hakim sendiri. Polisi yang main polisi gitu. Mengawasi, mencegah terjadinya kejahatan, menangkap orang ketika ada indikasi melakukan kejahatan atau sudah melakukan kejahatan tetapi belum diputuskan dia jahat dan dia nggak bisa menghakimi kan gitu. Tapi nggak ada hukuman terhadap elit ekonomi politik yang korup atau yang melakukan kejahatan kemanusiaan di masa lalu juga cenderung punya impunitas gitu kan. Dan polisi dalam struktur ekonomi politik seperti itu, ya kita bisa lihat gitu, polisi dan militer yang melakukan tindakan main hakim sendiri selayaknya kelompok-kelompok kekerasan yang tidak memperoleh hukuman disiplin dari organisasinya minimal, gitu, atau dapat hukuman sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang juga berlaku untuk warga sipil. Polisi bagian dari sipil. Gitu. Saya kira itu. Semoga menjawab. Oke, Mas, ini ada mungkin jadi terakhir kali ya. Ini ada satu pertanyaan chat, sebenarnya pertanyaan lanjutan tadi dari Mbak Gina. Mungkin saya bacakan ya. Jawaban dari Mas Mugis menimbulkan pertanyaan baru bagi saya. Apakah memungkinkan dan ada potensi kelompok vigilante ini dialihkan menjadi gerakan sosial yang berpihak kepada rakyat? Mungkin itu, Mas, pertanyaannya. Pertanyaan lanjutan dari Mbak Gina tadi. Betul. Ada satu studi ini dari Brotherton yang mengatakan bahwa kelompok kekerasan
vigilante groups, ya gangster itu bisa bertransformasi sebagai agen gerakan sosial. Sudah dipikirkan oleh beberapa orang yang menstudi tentang kelompok-kelompok preman. Tapi saya membantah itu di dalam buku saya yang barusan terbit ya, soal preman. Nggak ada kecenderungan itu di dalam kelompok-kelompok kekerasan. Karena mereka satu karakteristiknya, wataknya adalah ya reaksioner dan cenderung ya konservatif gitu, cenderung mendukung status quo. Ya bagaimana bisa mendorong perubahan sebagai agen gerakan sosial? Nggak mungkin. Itu satu kualitas yang kontradiktif gitu di dalam dirinya sendiri gitu. Ya dia mungkin bisa mengklaim, ini yang seringkali diklaim oleh tokoh-tokoh preman ya, terutama oleh FBR. FBR itu ketua FBR, saya kenal dekat dengan dia, Lutfi Hakim. Itu dia sangat intelek. Dia dulu dia aktivis HMI dulu, Ciputat. Di sini ada nggak HMI? Dia aktivis HMI. Dia rajin diskusi dulu. Dia sering cerita. Rajin diskusi di masa mahasiswanya dulu. Ikut lingkar studinya teman-teman di Ciputat itu. Dia kalau ngobrol sama dia tuh dia sering menceritakan tentang Habermas gitu, teorinya Habermas gitu. Anda kemarin habis diskusi soal Habermas juga, mesti Anda undang ketua FBR. Dia ahli soal Habermas, pemikiran Habermas. Dan dia sering mengklaim begini, FBR itu sangat dibutuhkan oleh warga, makanya nggak bisa dibubarkan. Dulu pernah dibubarkan, mau dibubarkan oleh pemerintah. Ya saya ancam aja. Saya ancam kembali. Ya silahkan aja bubarkan FBR. Tapi siapa nanti yang akan menghidupi orang-orang miskin, orang-orang urban poor di perkotaan gitu? Ya nggak ada, pemerintah nggak sanggup. Pemerintah harusnya berterima kasih sama organisasi-organisasi kekerasan seperti FBR. Gitu. Karena kita yang menghidupi mereka. Kalau mereka ada apa-apa kesulitan, mereka datang ke saya. Ya saya kasih duit. Mereka nggak punya pekerjaan, datang ke saya. Ya tinggal saya carikan, saya mintakan aja ke pengusaha. Kalau enggak, ya saya geruduk itu perusahaannya. Gitu. Warga sekitar, ya mereka merasa aman dengan kehadiran kami. Gitu. Mereka merasa dilindungi. Dan seterusnya. Itu klaim-klaim yang menunjukkan bahwa ada legitimasi. Mereka punya legitimasi secara sosial, gitu, eksistensinya. Padahal sebenarnya saya membuktikan sebaliknya dari omongan, dari klaim si ketua FBR itu. Dan itu juga yang digunakan oleh tadi perspektif yang kedua ya. Cenderung yang saya jelaskan tadi ada 3 perspektif kan. Perspektif yang kedua menggunakan argumen semacam ini untuk menjelaskan bahwa mereka tetap eksis gitu. Nggak bisa, dan juga membuka peluang bahwa mereka bisa menjadi agen gerakan sosial gitu. Karena mereka cukup otonom dari state dan bisa mengcounter state, bisa melawan negara. Itu nggak bisa. Menurut saya enggak. Fungsinya mereka menjalankan fungsi penggunaan kekerasan adalah justru untuk melayani tadi kepentingan pengusaha dan politisi. Satu. Yang kedua, apakah benar mereka melayani kepentingan masyarakat, kebutuhan masyarakat dapat dijawab oleh kehadiran kelompok kekerasan? Enggak. Buktinya mereka juga kerap terlibat di dalam aksi-aksi misalnya diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Yang kedua, mereka adalah juga aktor yang kerap dimobilisasi oleh pengusaha dan negara untuk melakukan penggusuran terhadap warga miskin, ini juga bagian dari mereka. Gimana bisa didorong progresif melawan kemiskinan sementara mereka juga membuat semakin banyak lahir kemiskinan, semakin meluas karena ada penggusuran tadi, bagian dari gentrifikasi, dan melahirkan orang-orang seperti mereka lagi gitu. Ya kan? Bukannya menjawab kebutuhan subsistensi orang miskin, tapi justru memperluas gitu, memperbanyak kehadiran orang miskin.
Yang mereka lakukan ya sekedar melayani itu aja gitu. Tidak hanya di perkotaan, di kampung-kampung juga begitu, di desa-desa ya, daerah rural, di daerah konflik perkebunan banyak sekali, terutama di Sumatera Utara, tempat riset saya. Mereka dimobilisasi, bahkan penguasa politiknya adalah ya orang PP gitu. Kalau Anda tahu sekarang wakil gubernurnya adalah dia salah satu tokoh penting, anak dari Godfather, bapaknya adalah namanya Haji Anif. Oh, dia menguasai berbagai sektor ekonomi ya. Makanya dia bisa menjadi wakil gubernur juga. Saudaranya semuanya menguasai, ya ada yang di DPR, di birokrasi, menguasai berbagai lini lah. Sama seperti Soeharto, Mino, gambaran mini ya, lebih lokal dari apa yang kita bayangkan tentang Soeharto di masa lalu. Itu bisa Anda amati dari keluarga preman di Sumatera Utara ini, gitu. Haji Anif. Yang sekarang salah satu anaknya itu menjadi wakil gubernur. Itu kira-kira. Apa tadi pertanyaannya? Menjawab nggak ya? Mudah-mudahan menjawab ya. Jadi, oh ya, soal gerakan sosial kembali. Ya, saya kira gitu. Menurut saya nggak bisa, kontradiktif dengan fungsi mereka. Mereka cenderung reaksioner dan konservatif. Sekalian saya promosi buku aja kalau gitu. Baru terbit soalnya. Mana ya? Bukan terbit sih, masih pre-order. Itu kira-kira. Oke, mungkin kalau misalnya sudah tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman semua, kita masuk ke sesi terakhir yaitu kesimpulan. Sebelum penutup, dari kesimpulan yang bisa saya ambil di sini bahwa dari tema topik yang kita angkat adalah kemunduran demokrasi dan kebangkitan kelompok vigilante yang menurut Mas Mugis itu sesungguhnya tidak ada kemunduran demokrasi dan tidak ada kebangkitan kelompok vigilante di Indonesia. Karena kesimpulan ini yang berasal yang mengatakan bahwa ada berdasarkan dari sejarah demokrasi itu selalu mengalami permasalahan yang sangat problematik. Dan sejak tahun 1998, demokrasi Indonesia pun sudah dianggap mundur karena demokrasi di Indonesia belum terkonsolidasi dan mencapai cita-citanya. Jadi pada zaman sekarang tidak ada kemunduran pada era Jokowi, justru yang ada justru semakin memburuk dan predatoris. Lalu, tapi kenapa semakin menonjolnya kelompok vigilante? Karena disebabkan oleh watak dari demokrasi yang memberikan peluang kepada politik identitas, ketimpangan sosial yang semakin meningkat dan menghasilkan sebagian besar kelompok keluarga dari kalangan rentan atau prekariat dan yang ini semakin meningkat. Lalu ada beberapa poin yang bisa digunakan untuk membaca dan alasan untuk melakukan mobilisasi. Yang pertama adalah politik uang, dan dua adalah kekerasan, dan yang ketiga adalah politik identitas. Dan dalam membaca kelompok-kelompok yang rentan prekariat tersebut itu dan orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan itu tidak hanya bisa diamati secara prosedural, karena orang yang melakukan kejahatan tidak mungkin lepas dari struktur sosial dan politik. Dan sebaiknya pengadilan di Indonesia itu bisa membongkar tidak hanya motif individual, namun juga motif sosial. Karena apa yang dilakukan oleh individu merupakan manifestasi dari masyarakat tersebut. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Terima kasih sudah hadir teman-teman pada diskusi pada sore hari ini. Dan terima kasih juga kepada Mas Mugis yang sudah menyempatkan waktunya.
Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya tutup diskusi ini. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.